Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Style Hub. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari kami. Style Hub sendiri adalah platform digital yang berfokus dengan konsep pre-love ya, atau barang fashion bekas namun masih layak pakai. Nah, di era sekarang itu tren fashion berkembang sangat cepat, namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatnya limbah pakaian dan konsumsi berlebihan. Banyak pakaian yang masih layak pakai namun tidak lagi digunakan karena banyaknya fashion yang berkembang. Dari permasalahan ini, Style Hub hadir untuk menjadikan uh, pengguna menjual dan membeli untuk mengeksplorasi produk fashion pre-love dengan mudah dan aman terpercaya. Kami tidak hanya menawarkan transaksi jual beli, namun juga membangun ekosistem fashion yang lebih sustainable dan ramah lingkungan. Fitur utama dari web kami sendiri yaitu adalah user authentication, kemudian ada katalog produk interaktif, kemudian sistem upload produk, kemudian chat negosiasi antara penjual dan pembeli, sistem rating dan review, dan sistem rekomendasi berdasarkan konten base. Nah, selain itu uh, web dari Style Hub sendiri yaitu mengedepankan tampilan modern dan user friendly sehingga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman terutama bagi generasi muda yang aktif di dunia digital. Tujuan kami membuat website ini adalah untuk mengurangi limbah fashion, mendorong gaya hidup yang lebih hemat dan bijak, dan mendorong ekonomi sirkular. Dengan website Hub, kami akan menjadikan fashion tidak harus baru, namun masih tetap layak dipakai. Dan kemudian kami akan mendemokan aplikasi apa yang telah kami buat. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan halaman dashboard dari Style Hub. Seperti biasa, untuk halaman dashboard terdapat sidebar. Lalu di sini terdapat top brands, produk terbaru, dan produk terlaris. Ini terdapat fitur pencarian. Lalu untuk jika ingin membeli produknya, kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah login, ada tambahan store dan profile. Nah, untuk profilnya di sini berisikan data diri pribadi dari pembeli. Lalu di sini juga ada inputan untuk berat badan dan tinggi badan untuk rekomendasi ukuran. Lalu untuk selanjutnya kita coba informasi mengenai produknya. Yang satu toko. Lalu di sini kita bisa melihat ukuran rekomendasi ini default dari profile yang kita inputkan tadi. Nah, di sini salah satu fitur kami itu memberikan rekomendasi berdasarkan berat badan dan tinggi badan pembeli. Untuk contohnya kita ubah jadi, nah ukurannya berubah jadi S, dan ini berdasarkan BMI. Kita coba untuk beli sepatu. Nah, karena ini juga default dari profile, jadi belum berubah. Kita coba 39 ada. Kita coba tambah ke keranjang. Kita coba check out. Nah, di sini
Di halaman checkout ini terdapat alamat, ukuran, jasa kirim, voucher, metode pembayaran, dan catatan. Nah, lalu di sini di ringkasan belanja akan menghitung secara otomatis. Coba bayar. Oke, sudah sukses. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke halaman riwayat dan pembayaran sudah berhasil. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Bella. Oke, di sini di halaman daftar toko, di sini kita bisa membuat toko yang akan kita daftarkan. Kita bisa memberi nama toko kita, contohnya Tas Store. Kita bisa memberi di deskripsi, contohnya aneka tas. Lalu kita bisa menginputkan logo toko asal aja. Karena di sini sudah muncul toko yang tadi kita daftarkan. Terus next, di sini ada fitur untuk menambahkan produk, dan di sini kita dapat menambahkan produk, bermacam-macam produk. Terus kita bisa masukkan berdasarkan kategori, berdasarkan toko yang ingin kita pilih. Terus kita scroll. Jika sudah, nanti kita klik simpan produk. Sudah selesai. Di sini ada fitur produk. Nah, di fitur halaman produk ini terdapat tabel produk, terus tabel nama toko, terus ada tabel kategori, tabel merek, lalu ada tabel harga, terus juga ada stok, terus ada tabel berat, dan juga ada tabel untuk upload gambar. Di sini juga ada fitur untuk edit, ada fitur untuk hapus, lalu ada fitur untuk tambah produk. Oke, baik. Untuk selanjutnya di halaman store, di halaman sales, di sini kita bisa ganti toko. Nah, di sini kita sedang menggunakan toko sepatu, sepatu. Lalu kita melihat penjualannya. Di sini terdapat fitur untuk melihat periode tanggal penjualan, dan kita juga bisa mengunduh laporan dari hasil penjualan tersebut. Di sini terdapat informasi mengenai pendapatan, pesanan, dan produk terjualnya. Lalu di sini terdapat tabel tentang riwayat produk yang sudah terjual dan produk terlaris dari penjualan tersebut. Kita coba untuk mengunduh laporannya. Nah, kita coba membuka yang Excel. Nah, di sini akan ditampilkan hasil dari laporan penjualan. Nah, lalu untuk halaman selanjutnya. Oke, jadi di halaman admin ini terdapat dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini itu terdapat akan bisa menampilkan total toko,
total toko, lalu ada total produk, lalu terdapat total kategori. Nah, di halaman ini juga menampilkan top toko aktif berdasarkan jumlah produk. Next, di sini juga ada fitur manage kategori, manage merek, manage promote, lalu ada manage admin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Raditya Noval. Saya Aliata Zevanya Irabella. Saya Siska Rahmawati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.